Pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada, selamat bertemu kembali bersama kami dalam satu bingkai Markombur. Tema kita hari ini luar biasa, aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Tentu yang jelasnya kalau jamu katakan jamu, jangan tebang batang gelaga. Kalau kita sudah bertemu erat pula tali keluarga, katanya. Saya tidak sendirian, saya tetap didampingi oleh sahabat baik saya, adik saya yang paling cantik, yaitu siapa dia? Putri Rahmadani Zen atau Putri. Ya, bestie kita ya Bang ya? Betsy. Udah bestie. Ya. Karena kita belum ada komunikasi tapi baju kita udah sama. Nah, artinya kalau jati katakan jati, Cakep. jangan tepang sebatang kati. Kalau sudah bicara hati, makin dekat, makin sehati. Hei. Itu sih paling penting Bang. Betul. Karena kita nggak ada janjian ya Nggak ada. Bang Munir ya. Hari ini Memang kita pure. win-win solusinya ya, saling menguntungkan. Coba-coba tebak-tebak buah mangga ya kan. Emang gitu kalau aura-aura lagi banyak rezeki ya Bang. Amin ya Rabbil Alamin. Wa syukurilah ya adikku. Pantas bersinar dia meriah hari ini. Glowing Ya, gitu. glowing. 30 tahun lebih muda. Iya. Jadi benar apa yang dibilang Bang Munir, iya. Pembahasan kita pemirsa itu aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Kita tahu nih Bang bahwa banyak ya penyandang disabilitas di Kota Medan. Apa sih sebenarnya peran dari pemerintah, bagaimana mendukungnya, peran-peran atau program Betul. apa yang didukung oleh pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi untuk disabilitas ini sendiri. Iya. Karena itu yang paling penting Bang. Karena kenapa? Terus terang aja, inilah dia. Namanya juga segmennya Markombur. Kita boleh bercerita apa aja. Iya. Kita omongi, kita obroli, kita komburi, tapi kita coba memberikan yang terbaik untuk menciptakan solusi kepada pemerintah. Iya benar. Nah, Jadi itu kita dia. hadir ini untuk memberikan solusi dan Yang sebagai terbaik. wadahnya ya Bang Iya, ya. Sebagai iya, wadah iya, kira-kira iya. apa sih kekurangan Betul. yang dibutuhkan dari para penyandang disabilitas ini. Iya. Biasanya kan kita bahas politik Bang. Betul, ini tangan. Udah lah ya. Udah habis, udah. Udah selesai ya. Siapa aja yang hadir nih Bang Munir? Ya, yang jelasnya hari ini Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang disingkat PPDI Sumatera Utara. Siapa dia? Luar biasa ini. Abang Da Muhammad Yusuf. Selamat datang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inilah dia. Kalau kata orang, kalau sate di batang sate, tetak-tetak di atas genteng. Kalau udah abang kita pakai lobi, tak kalah. Kita nggak usah takut, makin tambah ganteng. Tentu satu lagi adalah kakak kita, Kak Yuli Yanika. Ini luar biasa. Kakak kita ini merupakan founder Yayasan Rumah Cinta Medan atau ya kayak Rumah Ceria Medan, dan juga juru bahasa isyarat. Ini luar biasa ini. Jadi kalau kita tengok di layar TV ada penjelasan. Biasa di bawahnya ya Bang ya? Enggak di bawah, sekarang udah berdampingan. Oh iya, sampai Yang menjelaskan berdampingan. langsung. Iya. Ini luar Berarti biasa. udah ahli dong ya Kak untuk isyarat sendiri, bahasa Iya. isyarat. Kalau ahli itu kan kita jatuhnya harus secara profesional ya, Iya. dan diakui secara nasional, Iya. dan di nasional kita itu ada namanya Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia. Oke. Nah, alhamdulillah saya salah satu anggota dan pendiri dari AJBI itu sendiri. Oke. Tapi mau tahu dong Kak, gimana sih bahasa isyarat bilang selamat sore gitu? Ini sebenarnya tidak boleh mengajar nih. Iya. Nah, Oke. tetapi kalau ini saya terjemahin aja Kakak tadi gimana? Selamat Oh, sore. selamat gitu. sore. Oh, selamat sore gitu. Untuk belajar itu butuh waktu berapa lama? Tergantung ya, setiap orangnya berbeda-beda. Kalau saya itu kenal bahasa isyarat pertama sekali memang dikenalkan oleh orang dengar 2015. Nah, kemudian waktu saya punya siswa disabilitas di sekolah, tuli kebetulan, saya mulai bertemu dengan salah satu organisasi di Kota Medan. Melalui organisasi tuli inilah saya akhirnya belajar seperti itu, dan ketemu lagi dengan komunitas tuli yang lain secara individu, organisasi, sekolah. Akhirnya kalau saya pribadi butuh proses itu sekitar 1 sampai 2 tahun akhirnya untuk bisa menerjemahkan. Prinsipnya asal mau belajarnya. Yang penting mau belajar. Ya, tentu banyak hal yang kami tanya. Yang pertama kepada Abang Da Muhammad Yusuf nih Bang. Ada yang mau kami tanya nih Bang. Tentu kata-kata ataupun pengertian umum secara umum ya Bang ya, tentang aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas ini apa yang dimaksud artinya Bang? Iya.
Kalau menurut saya makna dari setara bagi disabilitas adalah tidak adanya membeda-bedakan terhadap masyarakat, khususnya warga negara Indonesia. Hal itulah yang sangat kental saya ataupun kami suarakan melalui organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, yaitu mengenai masih banyaknya akses-akses yang belum terfasilitasi untuk penyandang disabilitas, baik itu di layanan umum, layanan publik, informasi, dan lain sebagainya. Namun itu pun kami dari PPDI, Bang, tetap juga memberikan solusi kepada pemerintah apabila tidak adanya ketersediaan dalam hal APBD di sini. Kami juga memberi solusi yang sederhana, seperti contohnya yang sudah disahkan di Sumatera Utara lewat pemerintah Provinsi Sumatera Utara, peraturan daerah tentang pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas nomor 3 tahun 2024. Jadi kita di sini mengajak kepada pemerintah, kalau memang belum bisa memaksimalkan atau meramahkan gedung fisik dari kantor-kantor pemerintah ini, panggil dong, ajak dong kami gitu. Jadi kita bisa saling bekerja sama. Contohnya adapun fasilitas seperti yang di trotoar untuk disabilitas netra, guiding block itu pun tidak efisien bagi si penyandang disabilitasnya gitu. Karena pada saat pembangunan tidak dilibatkan. Ya, jadi banyak guiding block yang terpasang di pejalan kaki 5 atau di pinggir jalan Kota Medan ini tenggelam dia. Jadi nggak teraba sama si disabilitas netranya. Oh iya. Nah, harusnya dia dibangun itu lebih 10 cm atau 20 cm. Jadi terasa pada saat si disabilitas itu menggunakan alas kaki. Iya. Nah, jadi kalau si disabilitas netra berjalan di guiding block yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Medan, kalau dia menggunakan alas kaki ini nggak terasa. Dia harus lepas alas kaki baru terasa. Kemudian untuk disabilitas, penerimaan disabilitas di bidang tenaga kerja, ini sekali lagi bolak-balik saya diundang di acara yang telah dibuat oleh pemerintah, baik itu Dinas Tenaga Kerja. Saya bolak-balik meminta jangan dikeluhkan tidak adanya respon dari si penyandang disabilitas terhadap job fair yang dibuat. Yang harus kita siapkan di sini adalah SDM disabilitasnya, terutama di bidang pendidikan. Kita tahu perusahaan-perusahaan swasta ini sudah mulai membuka pintu untuk merekrut tenaga kerja disabilitas yang usia produktif. Namun kami sudah sampaikan kepada dinas-dinas terkait bahwasannya kami yang di organisasi ini sudah bukan usia produktif lagi. Ya, benar. Jadi yang kami advokasi sekarang adalah adik-adik kami. Makanya kami meminta kepada dinas pendidikan di sini supaya bisa pinomat atau tidak bisa membangun suatu SLB baru yang ada di Medan. Bukalah sekolah-sekolah umum agar menerima siswa-siswi disabilitas. Nah, walaupun tidak maksimal menerima siswa-siswi disabilitas, paling tidak ada disabilitas yang rumahnya dekat dengan gedung sekolah, diterima di situ aja udah syukur alhamdulillah deh. Jadi tidak menyusahkannya. Ya, makanya kami dari PPDI ini berjuang untuk perda, bukan untuk kami yang di organisasi PPDI, tapi regenerasi kami, adik-adik kami yang masih sekolah, mau kemana mereka setelah tamat sekolah. Wah, luar biasa ini. Ini luar biasa, artinya kenapa? Jadi itulah silakan lanjut. harapan tadi, Bang. Ya, harapan saya semoga kalaupun memang instansi pemerintah dalam hal ini adalah dinas terkait yang mengurusi penyandang disabilitas, kalau tidak mampu semaksimal mungkin, ajaklah organisasi disabilitas untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Benar. Luar biasa. Put, ini Kenapa, tahu, Bang Munir? kalau ku tengok ini bukan lagi penjelas tapi keluhan jiwa. Kenapa? Ya wajar dikeluhkan. Karena kenapa? Kepedulian daripada stakeholder, artinya siapapun itu namanya warga harus jangan dipandang dengan sebelah mata. Iya, benar. Tapi kesetaraan itu harus sama rata,
hanya beda mungkin ada kekurangan tapi tidak mengurangi sara kebersamaannya. Jadi kepada pemerintah juga artinya ya khususnya DPR lah. Kalau ada hal-hal yang sifatnya perencanaan pembangunan yang perlu disahkan, tanyakan dulu apakah ini perencanaan ini sudah diikutkan. Diikut sertakan ya. Kawan-kawan dari PPDI kan gitu. Rekomendasinya apa, maunya itu diberikan juga menjadikan referensi untuk itu. Sehingga tidak ada kendala kan gitu. Karena sebenarnya kalau kita tahu banyak fasilitas untuk disabilitas tapi ternyata tidak selaras dengan penggunaannya, ya Bang. Nggak bisa digunakan atau ternyata ya masih belum sesuai lah dengan apa yang dibutuhkan. Kalau kadang-kadang masyarakat yang sehat pula lain pula dia udah taunya itu jalur untuk disabilitas dibikin di pedagang kaki lima. Itu juga kadang-kadang ya kan untuk parkiran motor. Ya udah itulah persoalannya. Cuman coba bongkar-bongkar sedikit sama kakak kita teman-teman. Karena kita penasaran nih Kak Yuli dengan sebagai founder Yayasan Rumah Ceria Medan. Betul. Apa sih sebenarnya yang mendasari dari Rumah Yayasan Ceria Medan ini awalnya tuh terbangun apakah karena memang tingkat kepedulian terhadap disabilitas atau seperti apa? Iya, kalau saya pribadi sebetulnya nggak sengaja Kak. Oh nggak sengaja? Gitu, karena saya bukan orang yang terlalu tertarik sebenarnya dengan isu-isu yang kelompok rentan atau anak-anak. Tapi pada waktu itu kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah alam. Yang akhirnya sekolah alam itu yang membuat saya sering ke-trigger dengan kondisi disabilitas. Nah ini dia luar biasa. Kenapa aku bilang? Saya ini sebenarnya bukan nggak sengaja tapi jadi luar biasa. Ini yang tiba-tiba jadi panggilan hati. Iya. Silakan lanjutkan. Iya, dan ternyata di lingkungan saya itu ada beberapa anak disabilitas yang belum tertangani saat itu. Nah, berawal dari saya buka sanggar, akhirnya muncul kan hal-hal yang baru gitu. Ketika saya buka sanggar, saya berpikir ini masa depannya anak-anak akan kemana? Kalau saya cuma buka sanggar berarti anak-anaknya nggak sekolah. Akhirnya saya punya ide untuk membuat sekolah. Jadi 2019 kita akhirnya mendirikan sekolah tingkat SD dan SMP. Nah, karena saya sudah mengenal sebetulnya terkait regulasi pemerintah dari 2013 itu mengenai kurikulum ataupun sekolah inklusi. Jadi saya sebenarnya sudah akrab dengan istilah itu, hanya saja benar tadi kata Pak Yusuf kalau implementasinya belum jelas. Jadi di 2013 itu banyak sekolah inklusi kurikulumnya udah ke-13, tetapi guru-guru tidak dipersiapkan untuk menerima berbagai macam jenis disabilitas. Jadi yang diterima itu yang ringan-ringan aja, yang artinya kapasitasnya dengan orang non disabilitas secara kebutuhan itu masih sama. Akhirnya teman-teman disabilitas yang memiliki disabilitas khusus yang lebih berat, misalnya kalau dia tunanetra ya benar-benar total itu susah diterima di sekolah inklusi. Kalau dia tuli berat misalnya susah diterima di sekolah inklusi. Harus pakai ABD dan yang lain-lain. Artinya menyamai kapasitas secara kebutuhan, bukan karena perbedaan. Dari situ akhirnya saya berpikir ya udah saya buat sekolah inklusi di mana saya itu akan mempersiapkan diri saya dan guru-guru saya di sekolah untuk menerima berbagai jenis disabilitas. Dan saya tidak suka yang eksklusif ya, artinya ketika saya sadar selama ini kenapa mindset kita terlalu jelek untuk disabilitas. Kenapa? Karena kita itu selalu menganggap disabilitas istimewa. Kita selalu menganggap disabilitas itu tidak mampu gitu. Akhirnya saya berpikir ini adalah kesalahan pendidikan dari dasar, dari kecil. Itu sebabnya konsep sekolah saya tetap membuat sampai sekarang itu pendidikan inklusif walaupun kurikulum kita udah kurikulum merdeka. Saya tetap pakai itu dengan menerima berbagai macam disabilitas dan siswa non disabilitas karena saya pikir orang yang perlu disadarkan tuh dari kecil. Kalau kita udah gede kita diedukasi tentang disabilitas kita akan merasa mulai belajar baru. Tapi kalau anak-anak dari kecil sudah diedukasi, mereka akan terbiasa hidup dengan lingkungan yang inklusif. Dan itu kami buktikan dengan perilaku anak-anak kami yang non disabilitas itu punya empati yang lebih tinggi terhadap teman-teman disabilitasnya. Begitupun saya tidak ingin mengistimewakan disabilitas, siswa-siswa kami yang disabilitas itu akhirnya juga sama-sama menyetarakan diri, yang artinya di sini dua-duanya setara.
Jadi nggak ada istilah kamu disabilitas, kamu akan diistimewakan. Dalam undang-undang pun semua hal orang itu berhak. Bukan non disabilitas aja, hanya saja sayangnya memang disabilitas ini sering dipandang sebelah mata gitu. Jadi ini luar biasa. Kenapa, Bang? Hampir sama ya sebenarnya ini. Keluhan jiwa juga. Tapi mainnya itu agak berbeda. Lebih kepada dunia education, ya, Ya, dunia pendidikan. edukasi dan Cuman Bang, ada yang ingin kutanyakan sama Abang. Di benakku ini bercerita terus ini. Bang, teman-teman disabilitas ini kan kita menginginkan sama lah ya. Tapi di dalam kapasitasnya Bang, apakah tantangan yang dihadapi teman-teman disabilitas dalam untuk mendapatkan hak dan akses tersendiri? Hanya awak mau tahu juga ini. Karena lebih, apalagi Bang sebagai ketua PPDI kan lebih paham tentang hal ini Bang. Nah, Iya, Bang Munir tapi sebenarnya. jangan segan-segan cakapnya Bang. Ya, sebenarnya kalau untuk akses ataupun informasi ini memang saya rasa sangat tertutup untuk penyandang disabilitas. Oh begitu ya. Ya, apalagi kalau si penyandang disabilitasnya itu tidak bergabung kepada organisasi, sangat tertutup. Jadi adapun himbauan saya kepada para penyandang disabilitas Sumatera Utara, bergabunglah kepada organisasi agar bisa menerima hak-haknya dari pemerintah. Walaupun saat ini belum maksimal, Iya. namun dengan keterlibatan kita di organisasi disabilitas, kita bisa tahu apa-apa saja hak kita dan jangan lupa juga akan kewajiban kita sebagai warga negara. Ini aja, Ini Bang dia. Munir. Luar biasa, berarti pemerintah sudah ada memberikan bantuan tapi masih terbatas sih Bang ya. Jangan pula kita bilang nggak ada loh. Iya benar. Itu dia. Tapi mungkin untuk Kak Yuli sendiri sebagai founder Yayasan Rumah Ceria Medan, untuk saat ini berapa anak-anak disabilitas kita Kak? Iya, kalau di sekolah kita setiap tahunnya membatasi ya Kak. Saat ini membatasi. kita di sekolah itu ada 30 peserta, itu 50% disabilitas, 50% non disabilitas. Jadi ada 15 disabilitas. Kalau dampingan kita sih udah lebih dari ratusan ya, karena selain sekolah kita kan ada program pendampingan juga gitu ya, pendampingannya dalam bentuk pemberdayaan, life skill, ke inklusi juga. Jadi saya memang isunya lebih tertarik isu inklusif karena itu isu yang benar-benar harus ada di dunia nyata. Karena sekarang ini pun kita kan inklusif ya. Gitu, ada saya, ada Pak Yusuf, ada Pak ini dengan berbagai macam agama, kedisabilitasan, latar belakang, profesi dan lain-lain. Tapi kalau boleh tahu ya Kak kan sebagai juga juru isyarat ya, Juru bahasa isyarat. Bagaimana Kakak melihat mungkin layanan bahasa isyarat ini mungkin di kita katakan fasilitas kesehatan, pendidikan, apakah memadai Kak untuk juru bahasa isyarat ini sendiri? Kalau dari pengalaman saya sendiri tentu belum. Pertama, keberadaan juru bahasa isyarat itu sangat terbatas ya. Kita di Medan aja ada sekitar 5 orang. Baru ada 5 orang yang memang beberapa diakui dari organisasi dan kita yang lainnya diakui secara asosiasi. Nah gitu, jadi terbatas. Jadi memang menurut saya penting sekali ketika lembaga, yayasan dan teman-teman disabilitas tuli misalnya dari komunitas, organisasi atau individu atau sekolah itu semangat untuk mensosialisasikan bahasa isyarat ke semua instansi. Jadi semua orang itu bisa belajar. Jadi kita bisa meniru negara lain ya. Seperti Taiwan tuh tukang beca aja bisa bahasa isyarat. Saling memperkenalkan gitu. Kalau di Medan sendiri ada beberapa instansi yang memang udah buka WLD ya Pak Yusuf ya. Seperti Dinas Tenaga Kerja, ada universitas. Kemudian di Dinas Sosial Kota Medan pun saat ini sudah memberikan fasilitas juru bahasa isyarat. Jadi kebetulan saya juga staf ahli yang memang diprofesikan di Dinas Sosial untuk melayani teman-teman disabilitas tuli. Iya, ini luar biasa. Kita kadang-kadang yang sehat ini akan bermain isyarat pada saat orang berbahasa sama kita antara bahasa asing dengan bahasa kita. Kabut. Itu karena kita nggak ngerti bahasanya Bang Munir ya nah, kan? artinya kenapa? Harapan kita begitulah. Kita dapat mengerti sehingga saudara-saudara kita yang disabilitas khususnya yang tuli dan tuna rungu akhirnya dapat kita berkomunikasi secara aktif. Dia pun nggak merasa minder dan kita sendiri merasa puas ya. Benar Jadi yang jelasnya luar biasa. Kalau gulama batang gulama jangan ditangkap si burung kelati. Baru kita lewati segmen pertama. Kita hentikan dulu. Mari kita minum sambil dengarkan musik.
Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada, tetap bersama kami Markombur. Tema kita tidak berubah, tema kita tetap, cuman banyak hal yang mau kita korek, banyak hal yang mau kita ceritakan, banyak juga yang perlu kita ketahui bersama. Putri, hari ini apa yang Putri awali? Iya. Tapi sebelum itu Bang, kayaknya Abang cinta kali ya sama pemirsa ya. Oh iyalah. Pasti dia nggak lupa yang pemirsa yang kami cintai dan kami sayangi. Nah kita ingatkan juga kepada pemirsa kita. Kenapa itu? Kalau pepaya, batang pepaya, jangan diulam sibakan ikan teri. Kalau ingin kita mempunyai acara edukasi dan berbudaya, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Kok bisa Bang dapat pantun-pantun kayak gitu ya? Udahlah, tenang-tenang aja ya kan. Luar biasa sekali. Putri mau bertanya nih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, mungkin sejauh ini apa sih peran dari pemerintah atau program apa yang dilakukan dari pemerintah daerah sendiri untuk menunjang lah kegiatan dari disabilitas ini sendiri yang berkolaborasi dengan perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Sumatera Utara ini, Pak Yusuf, seperti apa? Sebenarnya Mbak Putri, kalau untuk peran pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas, saya rasa mampu ya, setara dengan fasilitas yang telah disediakan pemerintah nasional ataupun pemerintah pusat. Namun kalau pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara menyediakan fasilitas setara dengan fasilitas di pemerintah nasional, saya rasa SDM penyandang disabilitas di Sumatera Utara yang nggak sanggup. Itu yang jadi PR. Itu. Jadi kayak kemarin juga kita berupaya untuk segera mengesahkan. Lumayan loh Mbak Putri, 10 tahun kita mengadvokasi peraturan daerah ini agar disahkan peraturan daerah untuk penyandang disabilitas. 2013 kita di situ berjuang. Namun disitulah kekecewaan saya muncul kepada teman-teman organisasi disabilitas. Kita sudah mati-matian berjuang agar ini digolkan menjadi sah perda ini. Ternyata banyak teman-teman di organisasi disabilitas ini yang mindsetnya masih charity, yang hanya sifatnya berbelas kasihan. Iya. Di situ kekecewaan saya gitu. Kita sudah melakukan aksi di Lapangan Merdeka pada saat itu, yang mana guarding block untuk disabilitas netra ini jangan dipergunakan untuk pedagang kaki lima dan parkiran sepeda motor. Ya benar. Malah kami menggusur di situ parkiran sepeda motor dari Satlantas yang ada di situ kantornya pada saat itu di Lapangan Merdeka. Kita gusur sepeda motornya, Pak polisi itu. Nah, setelah Bapak Gubernur yang pada saat itu Pak Edi Ramayadi datang ke Lapangan Merdeka, masuk ke dalam, di situ buyar kawan-kawan ini, masuk ke dalam semua. Kami tinggal di luar. Kemudian mereka dikasih duit. Itu yang bikin saya patah semangat. Nah, akhirnya saya bermain sendiri lewat organisasi yang saya pimpin yaitu PPDI. Saya menjalin dengan NGO seperti Pusaka, PKPA, kemudian KKSP. Disitulah kita berembuk di situ. Syukurnya pada saat itu kehadiran dari Ketua Komnas HAM pada saat itu Abangda Ahmad Taufan Damani. Iya. Di situ beliau ngasih solusi kepada kita bagaimana caranya segera agar perda itu disahkan. Akhirnya alhamdulillah di tahun ini 2024 perda itu disahkan dengan nomor urut 3. Alhamdulillah. Jadi perjuangan itu Bang Munir nggak sia-sia Bang Munir. Betul, harus gitu Bang. Walaupun bekerja di bawah tanah, Iya. tapi tetap kita eksis. Harus. Gitu ya. Cuman Bang, jangan kecewa. Karena kenapa? Kalau Kabang mulai kecewa, kawan-kawan yang lain kasihan loh Bang. Jadi abang yang semangat, jangan kecewa. Cuman abang harus menilai, oh beginilah sahabat-sahabatku. Harus begitu Bang. Memahaminya harus gitu. Jadi enak. Kemudian kita kan tahu juga ini hari adalah Hari Disabilitas Nasional. Internasional. Bang. Internasional ya. Iya. Jadi ini satu kebahagiaan bagi kita bersama juga. Jadi bagi kita masyarakat yang katakanlah masyarakat yang sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun. Lebih banyaklah bertoleransi kepada saudara kita. Ingat, saudara kita yang non-stabilitas ataupun yang disabilitas bukanlah berharap menghamba.
tapi mereka menginginkan kesetaraan, hal yang sama dengan yang sehat. Jangan marah mereka kalau kita, kasihan, marah. Iya benar. Marah betul. Tapi ayo kita rangkul sama-sama, kita saling beriring, sama-sama kita saling membagi pengalaman. Itu yang paling indah. Iya benar. Jadi harus ya setara lah kita dengan mereka sama kok Bang. Gak ada perbedaan. Nah mungkin mau ke Kak Yuli dulu. Kak Yuli, ini kan tadi Kak Yuli katakan bahwa di Kota Medan sendiri ya hanya 5 guru bahasa isyarat. Hanya 5. Lantas bagaimana Kak perkembangan dari juru bahasa isyarat ini sendiri? Apakah memang ada sebuah lembaga atau asosiasi yang menaunginya atau seperti apa? Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk saat ini Indonesia itu baru saja mendirikan asosiasi untuk juru bahasa isyarat di tingkat nasional, dan kita memang ada beberapa yang sudah masuk, ada beberapa yang memang belum masuk, lagi sedang proses ya gitu. Itu untuk perkembangan nasionalnya. Untuk perkembangan juru bahasa isyarat sendiri, dari saya 2018 tuh saya masih sendiri waktu itu. Jadi pertama sekali menurut teman-teman organisasi ataupun komunitas, saya pertama sekali menjadi juru bahasa isyarat. Akhirnya saya mulai kan memperkenalkan ke teman-teman, mengajak teman-teman tuli untuk merekrut juru bahasa isyarat baru, dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang 5. Yang salah satu yang memang membuat kita sulit untuk berkembang karena memang ada beberapa kelompok oknum lah, saya sampaikan, teman-teman tuli ataupun organisasi yang mindsetnya belum terlalu open ya untuk membuka seluas-luasnya kesempatan ini seperti itu. Padahal bahasa isyarat ini boleh diperkenalkan oleh siapapun, terutama tuli. Secara etika kita orang dengar tidak boleh, tetapi secara peraturan kita nasional gitu ya, secara etika kita lah ya, individu, tuli, komunitas ataupun lembaga, yayasan, siapapun boleh mensosialisasikan, dan ini belum terlalu bergerak gitu karena masih mendominasi satu kelompok saja gitu. Sebenarnya kita pernah membuat waktu itu kita punya ide gimana kalau seluruh komunitas tuli, individu, organisasi, yuk kita bareng-bareng, kita kerjasama, kita sosialisasikan bahasa isyarat ini seluas-luasnya. Kita libatkan sekolah, lembaga pendidikannya, apalagi SLB yang notabene itu mengasuh anak-anak dengan tuli, artinya sudah punya potensi di situ untuk menggunakan bahasa isyarat. Nah gitu, tapi memang kesempatan itu belum terbuka gitu, dan mungkin inilah saya pikir ketika kita ingin memberikan akses seluas-luasnya, juru bahasa isyarat sebanyak-banyaknya, maka ayo teman-teman tuli semuanya harus membuka kesempatan seluas-luasnya. Baik individu, komunitas, organisasi, yayasan, ayo jangan enggan untuk mengajar orang-orang dengar seperti kita gitu ya, jangan enggan mengajar orang-orang dengar seperti kita. Seperti kami melakukan aksi nyata ya di sekolah kami di yayasan itu, anak dengar pun udah bisa berbahasa isyarat, non disabilitas. Jadi yang tingkat SD, ketika gurunya mengalami kesulitan menerjemahkan ke teman tulinya ketika menjelaskan, kan kita pakai 2 bahasa ya. Betul. Jadi di sekolah kita itu mungkin saat ini satu-satunya sekolah yang mewajibkan bahasa isyarat. Mewajib, bukan bahasa bantu tapi wajib. Jadi anak yang non disabilitas bahkan sudah membantu menerjemahkan secara sederhana untuk teman-temannya ketika teman-temannya misalnya gurunya ngejelasin materi, kan nggak dengar nih karena gurunya kadang pakai verbal gitu kan. Nah maka akan ada satu siswi dengar kita yang akan menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat, tapi konteks masih konteks anak-anak ya. Jadi belum bisa dibilang penterjemah gitu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hal ini adalah hal baik yang harusnya kita gunakan dimanapun. Ketika ingin diterima, kita juga harus membuka kesempatan. Gitu. Kalau kita menutup diri, ya, teman-teman tuli khususnya menutup diri, gitu ya, ini tidak akan terbuka. Dan sekolah-sekolah juga tidak mau belajar dari tulinya langsung. Ini juga akan membuat teman-teman tuli tidak mendapatkan kesempatan sekolah di sekolah inklusi. Karena teman tuli kan tidak semuanya pengguna verbal. Kalaupun dia pakai verbal, dia kan nggak dengar. Karena masalahnya bukan di verbal, tapi karena tidak dengar. Artinya harus tetap ada support yang namanya bahasa isyarat ataupun tulisan. Ini luar biasa. Kenapa? Saya udah pernah juga berhadapan dengan yang berbahasa dengan isyarat, tepatnya di Jalan Naim Joni. Di situ, saya kagumnya begini. Pada saat berbicara dia paham.
pada saat dia memberikan jawaban atas saya kelimpungan. Waduh, kacau ini, gimana ini? Kan itu. Artinya kenapa? Di situ kelihatan bodoh kita. Bodoh saya nih tadi ketahuan. Ternyata aku pintar begini, pas di sini aku kok bodoh ya. Nah, sekarang mau tanya Kak Yuli. Kak Yuli, kalau seumuran aku ini ikut pendidikan sama Kak Yuli masih boleh? Ini pendidikan apa dulu? Pendidikan isyarat tadi kan. Oke, ini perlu Kak Uye luruskan nih. Tadi Iya. kan kita udah ngobroli mengenai kesetaraan. Betul, kesetaraan. Nah, untuk mengajar, secara regulasi itu memang tidak ada ya. Iya. Tetapi secara etika untuk saat ini, karena Indonesia memang belum berkembang negara lain ya yang sudah Betul. punya universitas jurusan linguistik bahasa isyarat. Iya. Itu orang dengar, orang tuli bisa mengajar. Betul, betul. Tapi kalau di Indonesia Kak Uye pribadi ya memang lebih tertarik yang mengajar tuh tuli karena ada tata bahasa yang itu sulit dipelajari oleh orang dengar, yang itu hanya bisa kita pelajari menurut Kak Uye ya, pengalaman Kak Uye, nggak tahu yang lain. Di Kak Uye sendiri ketika tata bahasa itu hanya bisa Kak Uye pahami melalui tulinya langsung. Jadi kalau Bapak mau belajar bisa langsung ke guru tuli, bisa ke komunitas ataupun individu. Semua tuli bisa mengajarkan, dan yang kerennya Kak Uye tahu juga di TVR ini ada 2 tuli kan Iya, bekerja iya, di sini, iya, paham. dan mereka juga pengguna bahasa isyarat di Sindo. Yes. Keren banget nih TVRI. Nah, karena kenapa kami sendiri kadang-kadang berbahasa pun dengan rekan kami di TVR ini enak. Jadi kami setara semua, nggak ada perbedaan. Ini luar biasa. Karena pun bahkan di beberapa perusahaan dan pemerintahan sendiri sudah mengharuskan ya untuk ada pegawai yang disabilitas konteksnya. Tapi kalau ke Bang Yusuf sendiri, Bang Yusuf, ini kita ngomongin tentang tadi udah fasilitas ya, fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh pemerintah. Kalau untuk pekerjaan sendiri, Bang, apa sebenarnya yang harus diperbaiki agar setara gitu penyandang disabilitas dengan orang-orang biasanya dalam ya kita katakanlah di dunia pekerjaan? Awak sedih kali asal Bang Yusuf mau jawab kan. Kenapa gitu? Merenung, Din. Artinya ibaratnya entah kenapa, Mbak. Semangat Bang, semangat Bang, semangat Bang. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya termenung Bang Munir karena memang hari-hari saya menghadapi teman-teman disabilitas ini. Ya, mengadvokasinya juga bukan hanya seperti jenis disabilitas saya seperti disabilitas fisik. Iya. Kami dari PPDI dari secara lambang atau logo ini sudah keterwakilan semua ragam disabilitas. Oke. Jadi tidak ada pengkota-kotaan di kami di PPDI. Jadi ya mau itu disabilitas fisik, mau itu disabilitas netra, mau itu tuli ataupun rungu wicara ataupun intelektual, itu semua bagian dari kesatuan PPDI. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetap kami dari PPDI harus mengadvokasi keseluruhan ragam disabilitas. Jadi kalau untuk bidang tenaga kerja, berulang kali saya sampaikan kepada dinas terkait, yaitu dinas tenaga kerja, segeralah bentuk unit layanan disabilitas untuk dinas tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara. Karena memang ini tuntutan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2020 yang mengharuskan setiap dinas tenaga kerja kabupaten kota maupun provinsi harus membentuk unit layanan disabilitas. Oke. Yang mana dari dinas inilah, dari unit layanan disabilitas inilah akan merekomendasikan ataupun menyalurkan tenaga-tenaga kerja disabilitas kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Namun itu tadi saya berulang kali mengajak kepada dinas tenaga kerja di sini Bang Munir, kolaborasilah dengan organisasi disabilitas. Betul. Jangan berjalan sendiri. Karena tanpa ada panduan dari organisasi disabilitas, apa mungkin disabilitasnya bisa enak saja seperti anak ayam diajak ayo ikut-ikut? Nggak mungkin. Nggak mungkin Bang. Jadi harus lewat organisasi Bang. Nggak bisa dinasnya itu yang datang sendiri. Nah, karena kita tahu kalau yang ada contoh di dinas sosial ini ada penampungan gepeng ataupun disabilitas yang maaf cakap dalam tanda kutip yang hanya mengandalkan penghidupannya dari berbelas kasih orang yang di perempatan lampu merah. Ya, giliran bantuan ada yang diperuntukkan untuk disabilitas yang mereka tangkap itu yang diberikan itu nggak efektif. Dibawa pun dia ke tempat penampungannya, mau sebulan atau 3 bulan dia dikarantina di situ, kalau dilepas pasti kembali.
karena mindset dia dari situ gitu. Tapi kalau dia dikembalikan atau diperkenalkan kepada organisasi seperti PPDI atau organisasi lainnya, mungkin dia bisa dibina. Kita bisa membangun impiannya, fenomen impiannya gitu. Jangan agar dia jangan ke situ lagi gitu. Jadi saya harapkan kepada Dinas Tenaga Kerja ya segeralah membentuk ULD. Mungkin di tahun 2025 ya, karena ini udah tutup anggaran. Saya juga paham mengenai penganggaran itu. Kemudian saya apresiasi di sini Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang sudah membentuk ULD lebih duluan. Dari 2021 sudah terbentuk. Ini luar biasa, artinya itu Bang Munir. kami paham Bang. Iya. Karena jadi ternyata Bang Usup tidak kepada pemerintah aja, tapi kepada kawan-kawan saudara-saudara kita yang sama disabilitas juga agak menyesal karena kenapa? Artinya marilah kita bangun, kita dukung bersama. Kalau enggak kita siapa lagi yang akan menggerakkan ini kan gitu. Bang. Yang menjadi pertanyaan Bang, aku kejar lagi ya Bang. Sekarang macam mana? Oke, terima kasih. Sebelum nanti pertanyaan berikutnya kita akan satu yang lewat ini dalam bentuk lagu-lagu yang indah. Silakan adik. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang tidak bosan-bosannya, yang saya cintai dan saya sayangi, tentu tetap bersama kami satu bingkai Markombur. Nah, tentu Putri, hari ini bincang-bincang kita ini sudah mulai sampai klimaksnya. Iya, benar. Begitu aku bilang klimaksnya, ketawa Bang Usup. Bang, tapi kita nggak pakai unjuk-unjuk rasa ini Bang, selalu aja Bang. Tadi aku sempat mau bertanya kepada Bang Usup tentang kondisi saat ini, terutama bagaimana Bang bentuk dukungan masyarakat umum dalam dan juga kebijakan pemerintah dalam menyetarakan masyarakat umum dan disabilitas. Ini kadang-kadang abang yang lebih tahu apakah udah setara atau belum gitu. Silakan Bang. Ya, Bang Munir, saya rasa kalau untuk tanggapan atau respon masyarakat non disabilitas, saya rasa di sini perannya dari seperti stasiun TV seperti TVRI mengedukasi masyarakat ya. Cuman saya harapkan di sini kepada masyarakat non disabilitas, hapus ataupun buanglah stigma negatif terhadap penyandang disabilitas yang dari dulu stigmanya seperti hanya berbelas kasihan. Kami juga bisa berdaya kok, ya, asal kami diberi kesempatan. Itu aja. Kesempatan yang belum terbuka untuk kami, makanya kami selalu diberi stigma belas kasihan. Kemudian penggunaan ataupun penggunaan kata istilah cacat ini dari 2011 sudah kita tinggalkan Bang Munir, sesuai dengan undang-undang dari PBB CRPD 2011. Ini kata atau frasa cacat ini untuk barang lagi Mbak Putri, bukan untuk manusia lagi. Betul. Ya. Jadi kami mohon kepada masyarakat non disabilitas, jangan panggil disabilitas itu jangan istilah cacat lagi, karena kami bukan barang, kami manusia yang juga merupakan ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan disabilitas ini diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, mungkin masyarakat bisa menganggap disabilitas, oh rupanya kalian bisa ya. Nah, berarti kita setara gitu. Mungkin itu akan muncul kalau pemerintah daerahnya memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Betul. Kita bayar pajak kok Bang. Kita bayar pajak Bang. Nah, cuman kesempatan yang lain-lain ini belum dibukakan gitu. Iya, aku udah tahu nih maksud Bang Usup. Bayar pajak kita sama kok. Kok pas lapangan kesempatannya kok dibedakan? Bedain gitu ya. Janganlah bro, kan gitu semua ya. kewajiban Iya, betul itu, negara Bang. juga dilaksanakan Ya Allah, gitu. Dan Bang Munir ternyata
tidak terasa perbincangan Iya. kita ini udah hampir 1 jam. Iya, betul, Gitu ya betul, kan betul. Bang Munir. Jadi mau tanya nih kepada Kak Yuli, lebih mau memberikan closing statement Kak, pesan-pesan mungkin untuk anak-anak yang berada di Yayasan Rumah Ceria Medan ataupun pesan-pesan untuk disabilitas, anak-anak disabilitas seperti apa? Silakan. Kak Oke, Yuli. baik. Saya punya 3 pesan boleh? Boleh. Ini untuk anak-anak muridnya Kak Wiye, teman-teman disabilitas yang selama ini menjadi sahabat sekaligus teman berantemnya Kak Wiye. Ya. Iya. Teman-teman tetaplah berjuang, tetap semangat, dan ayo kita buka mindset kita. Kalau mau setara berarti kita harus siap hidup berdampingan dengan orang non disabilitas, harus bisa menerima dan juga harus siap diterima dalam kondisi apapun, dan jangan berhenti berjuang, karena sebelum benar-benar kata setara itu diimplementasikan maka perjuangan teman-teman disabilitas belum berhenti. Nah, yang kedua untuk pemerintah, terima kasih juga sudah memberikan banyak regulasi ya, walaupun secara implementasi regulasi ini belum terlalu banyak dibuktikan ya, seperti Undang-Undang K13, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, termasuk juga Undang-Undang Tenaga Kerja yang di pemerintah itu 2%, 1%, tetapi 2% itu seakan-akan maksimal, padahal itu minimal. Jadi implementasinya belum maksimal, sehingga teman-teman disabilitas itu banyak yang belum mendapatkan akses kerja. Terutama saya juga khawatir ketika murid-murid saya lulus nanti, kemana ini mereka? Iya. Seperti itu. Nah, yang ketiga untuk kita orang-orang yang non disabilitas semuanya, ini ada pesan dari salah satu sahabat disabilitas netra saya. Beliau bilang begini ke saya, Uye, bisa nggak sih orang-orang seperti kamu ini itu 90% ada di Kota Medan, 90% aja, 10%-nya nggak apa-apa deh yang nggak peduli sama kita gitu, tapi 90% boleh nggak? Kenapa? Karena ada satu orang aja kayak kamu itu udah bisa membantu teman disabilitas, itu akan menyelesaikan minimal 50% hambatan dari individu disabilitas itu sendiri. Bayangin kalau 90% di Kota Medan bisa melakukan hal baik, misalnya saja ketika instansi atau mall itu tidak akses RAM, tidak ada. Kemudian ada dua orang baik yang membantu klien disabilitas yang datang dengan mengangkat kursi rodanya. Itu kan sudah menyelesaikan 50% masalah si disabilitas tadi, walaupun gedungnya itu belum akses. Jadi poinnya adalah ayo kita sadar bersama, kita harus punya kepedulian bersama, dan kesetaraan itu, disabilitas itu menurut saya hanyalah sebuah mindset gitu, yang artinya ketika kamu hidup dengan setara, maka buang-buang jauhlah pemandangan kita terhadap disabilitas, bahwa disabilitas itu tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak ya, itu hanya mindset kita gitu. Jadi ajarkan juga anak dari sedini mungkin untuk belajar mengenai interaksi dengan dunia disabilitas, dan teman-teman disabilitas juga jangan lupa untuk rutin mensosialisasikan interaksi dengan disabilitas ke lembaga paling rendah, yaitu TK, SD. Oke, terima kasih Kak Uye. Ternyata Kak Uye, Kak Uli tadi udah jadi Kak Uye. Oh, itu rupanya nama panggilannya, ya Allah. Yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, semua itu ada batasan, semua itu ada akhirat. Tapi semua itu tidak boleh ada perbedaan, harus setara. Yang jelasnya belah batang dibelah, belah tetak si batang jati. Berpisah, kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Nasional Sarjana Hukum dan rekan saya. Dan saya Putri Zin juga mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional ya. Semoga apapun yang diupayakan baik dari pemerintah dan juga dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sumatera Utara ini bisa diselarasikan dengan baik dan juga benar untuk kaum disabilitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.